Raja Cyrus yang Agung. Kisah fiksi berdasarkan sejarah Persia abad ke-6 sebelum Masehi. Babi, anak gunung dari Anshan. Di kaki pegunungan Zagros yang kokoh, tempat angin membawa bisikan para dewa dan langit. Menumpahkan emasnya pada matahari terbenam, seorang anak lelaki dilahirkan dari rahim seorang putri bangsawan, Media dan seorang raja kecil dari Anshan. Tahun itu adalah tahun ke-559 sebelum Masehi. Kala dunia dikuasai para tiran dan tanah, subur hanya menjadi alas kaki bagi penguasa rakus. Nama anak itu Kurush, yang oleh dunia kelak dikenal sebagai Cyrus. Sejak kecil ada sorotan berbeda dalam matanya. Ia bukan hanya cerdas tetapi juga bijaksana dan punya rasa iba terhadap orang-orang lemah. Ibunya Damandane sering mendongengkan kisah para leluhur, termasuk Astyages, raja besar Media, yang juga adalah kakeknya, seorang penguasa yang keras dan penuh curiga. Sedangkan ayahnya Cambyses, penguasa kecil Anshan, mendidiknya dalam adat Persia, kejujuran, kerja keras, dan keberanian. Namun kehidupan Cyrus muda tidaklah mudah. Ramalan tentang dirinya tersebar bahwa seorang cucu akan menggulingkan sang raja. Karena itulah, Astyages menyuruh seorang perwira kepercayaannya, Harpagus, untuk membunuh bayi Cyrus. Namun takdir punya rencana lain. Bayi itu diselamatkan dan dibesarkan secara diam-diam oleh seorang gembala bernama Mithridates. Ketika dewasa dan rahasia asal-usulnya terbongkar, Cyrus dikembalikan ke istana. Tapi hatinya tak bisa lagi disuapi kemewahan. Ia telah mengenal kerasnya hidup dan mendambakan dunia yang lebih adil. Bab 2, Api Bangkit dari Timur. Pada usia 20 tahun lebih, Cyrus mulai menghimpun kekuatan. Ia tidak hanya mewarisi tahta Anshan dari ayahnya, tapi juga tekad untuk mempersatukan suku-suku Persia yang tercerai-berai. Di sisi lain, kakeknya Astyages yang telah memerintah selama puluhan tahun, semakin keras dan kehilangan simpati rakyat Media. Saat-saatnya tiba Cyrus bangkit. Perang meletus antara Persia dan Media. Dalam sebuah ironi nasib, Harpagus, orang yang dulu diperintahkan untuk membunuhnya, berbalik membantu Cyrus dari dalam pemerintahan Media. Dengan dukungan rakyat dan para jenderal yang kecewa pada tirani Astyages, Cyrus merebut Ecbatana, ibu kota Media. Media pun jatuh ke tangan seorang keturunan mereka sendiri, Cyrus, sang cucu pemberontak yang menjadi penyatu dua bangsa. Bab 3, Pendiri Kekaisaran Terbesar. Cyrus bukanlah penakluk biasa. Setelah menyatukan Media dan Persia, ia menoleh ke barat dan menaklukkan Lydia, kerajaan kaya raya di bawah pemerintahan Croesus, raja termasyhur karena kekayaannya. Tapi Cyrus tidak membumi hanguskan wilayah yang ditaklukkannya. Ia memperlakukan Croesus dengan hormat, menjadikannya penasihat, dan membebaskan rakyatnya dari pajak yang mencekik. Setelah Lydia, ia mengarahkan pasukannya ke Babilonia, kerajaan tertua dan termakmur yang kala itu diperintah oleh Nabonidus, raja yang kehilangan simpati rakyat dan dianggap menistakan dewa-dewa lama. Tanpa pertumpahan darah besar, Cyrus memasuki kota Babylon tahun 535 sebelum Masehi, disambut sebagai pembebas, bukan penjajah. Disinilah ia melakukan hal yang akan dikenang ribuan tahun ke depan. Ia membebaskan bangsa Yahudi yang dibuang di Babilonia dan memperbolehkan mereka pulang ke tanah suci mereka, membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Hal ini dicatat bukan hanya oleh catatan Persia, tapi juga dalam kitab suci mereka, menjadikan Cyrus satu-satunya raja asing yang disebut, yang diurapi Tuhan dalam Alkitab. Cyrus menulis piagam Cyrus diukir dalam tanah liat, yang oleh para sejarawan modern dianggap sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Ia menyatakan bahwa setiap bangsa berhak memeluk agama masing-masing, hidup bebas dari penindasan, dan kembali ke rumah leluhurnya. Bab Mamcur, Matahari yang Tenggelam di Timur. Selama hampir 30 tahun pemerintahannya, Cyrus memerintah dengan keseimbangan antara kekuatan militer dan kebijakan yang adil. Kekaisaran Persia, yang membentang dari Sungai Indus di timur hingga Laut Aegea di barat, menjadi negara multikultural pertama yang hidup berdampingan di bawah satu panji. Ia bukan hanya raja, ia adalah arsitek dari sistem pemerintahan yang memungkinkan kebebasan beragama, perpajakan adil, dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal. Ia mendirikan kota-kota besar seperti Pasar Gade, yang menjadi ibu kota dan tempat peristirahatannya kelak. Namun ajal datang bahkan pada manusia paling agung. Dalam suatu ekspedisi ke timur laut untuk menundukkan suku-suku nomaden yang mengancam perbatasan kekaisarannya, Cyrus menemui ajalnya. Tahun itu adalah 530 sebelum Masehi. Ia dimakamkan di Pasar Gade, dalam sebuah makam yang sederhana tapi abadi, yang oleh Alexander Agung 2 abad kemudian akan ia kunjungi dengan hormat dan air mata. Bab V, Warisan yang tak pernah padam. Cyrus wafat tapi namanya hidup. Kekaisaran Persia diteruskan oleh putranya, Cambyses II,
dan berkembang lebih jauh oleh penerusnya Darius Agung. Namun tak satu pun dari mereka, bahkan hingga zaman sekarang, bisa menandingi apa yang Cyrus tanamkan. Kekuasaan yang didasarkan bukan pada rasa takut, tetapi kepercayaan dan keadilan. Penaklukan yang tidak membakar tetapi membangun dan membebaskan. Visi bahwa dunia bisa bersatu tanpa harus menjadi seragam. Cyrus yang agung bukan hanya seorang penakluk, ia adalah pendiri peradaban. Dalam namanya tertulis makna yang membawa damai dan kemuliaan. Aku adalah Cyrus, Raja Dunia, Raja Besar, Raja yang bijak. Jangan iri pada kuburanku yang sunyi ini, karena dari sinilah dunia pernah kutundukkan dengan tangan terbuka. Inskripsi, rekonstruksi simbolis di makam Pasar Gadai. Bab C, air mata di Pasar Gadai. Langit Persia berselimut kelabu. Gurun tak bersuara. Di hadapan makam batu berundak, para bangsawan, jenderal, imam, dan rakyat dari pelosok kekaisaran berdiri dalam diam. Di antara mereka berdiri Kambises, anak lelaki Cyrus, matanya keras tapi tangannya gemetar. Ia mewarisi mahkota yang amat berat, mahkota yang ditopang oleh nama ayahnya, yang kini menjelma legenda. Di belakangnya, Harpagus yang tua berdiri dalam jubah biru tua, janggutnya telah memutih, namun matanya tetap tajam. Ayahmu bukan hanya seorang raja, gumam Harpagus perlahan kepada Kambises. Ia adalah jantung dunia ini, dan dunia akan mencoba memecahkannya untuk merebut kekuasaan. Kau harus lebih dari sekadar penerus. Kambises tidak menjawab. Ia tahu dalam benaknya, bayang Cyrus akan selalu ada. Di istana, di medan perang, bahkan di bisikan rakyat yang membandingkan. Bab 7, Gema dari Babilonia. Di Babilonia, tempat dulunya tembok berdiri lebih tinggi dari gunung, seorang imam Yahudi bernama Ezra duduk dan menulis. Ia mengenang hari ketika surat edaran dari Raja Persia tiba, membawa kabar bahwa bangsa Yahudi diasingkan boleh pulang, dan bahwa mereka diberi perlengkapan untuk membangun kembali Bait Allah yang telah lama hancur. Ada raja di antara bangsa asing yang mengenali Tuhan Israel, tulis Ezra dalam catatannya. Ia tidak menyebutnya dengan nama kita, tapi menghormati dia dalam tindakannya. Apakah itu bukan bentuk keimanan sejati? Di ribuan tempat seperti Babilonia, Lydia, Elam, Media, dan Baktria, nama Cyrus diucapkan dengan nada yang berbeda. Bagi sebagian orang ia penakluk, bagi yang lain pembebas, bagi sebagian lagi nabi. Bab CP, di balik bayang sang ayah. Tahun-tahun berlalu, Kambises naik takhta, membawa Persia menaklukkan Mesir. Ia tidak memiliki kelembutan ayahnya. Ia keras, curiga, dan perlahan terseret ke dalam bayang paranoia. Para bangsawan mulai gelisah, para imam mulai berbisik. Darah Cyrus mengalir dalam dirinya, kata mereka, tapi tak ada jejak jiwanya. Di Pasar Gadai, makam Cyrus tetap dijaga siang dan malam. Seorang penjaga tua berkata, ia tidak pernah mati, ia hanya tidur. Suatu hari ketika dunia penuh tirani lagi, ruhnya akan bangkit. Bab 9, Alexander dan doa di makam. Hampir 2 abad kemudian, seorang pemuda berambut keemasan berdiri di depan makam batu tua itu. Namanya Alexander dari Makedonia. Ia telah menaklukkan dunia sebagaimana Cyrus dahulu. Tapi tidak seperti raja-raja sebelumnya, ia tidak menginjakan kaki di atas makam. Sebaliknya di the world. Aku datang bukan sebagai musuhmu, wahai Cyrus, ucapnya dalam bahasa Yunani, tapi sebagai pewaris semangatmu. Dunia bisa ditaklukkan dengan pedang, tapi hanya diperintah dengan hati. Alexander memerintahkan pemugaran makam Cyrus, memberi penjaga baru, dan menyebarkan kisah Cyrus ke Yunani, Mesir, bahkan ke India. Bab X, warisan tak tertulis. Kini ribuan tahun telah berlalu, kekaisaran Persia telah runtuh, digantikan oleh kekaisaran lain, Romawi, Arab, Mongol, Ottoman. Tapi ide-ide Cyrus tetap hidup, kadang dalam bentuk tak langsung. Gagasan tentang toleransi agama, yang kemudian diadopsi oleh kekaisaran Bizantium dan bahkan kerajaan-kerajaan Eropa. Penghargaan terhadap hukum dan keberagaman, yang memengaruhi cara bangsa modern mengatur rakyatnya. Gambaran pemimpin ideal yang adil tapi kuat, lembut tapi tegas dipakai dalam filsafat Yunani, Romawi, bahkan dalam renungan para pemimpin revolusi Amerika. Penutup, batu yang abadi. Di padang tandus Pasar Gadai, batu makam Cyrus masih berdiri. Tak ada harta di dalamnya, tak ada tubuh megah. Hanya ruang kosong, sunyi, dan inskripsi sederhana. Wahai manusia, siapapun engkau yang melewati makam ini, ketahuilah bahwa aku adalah Cyrus, yang memberikan kekuasaan kepada bangsa Persia dan memerintah Asia. Jangan iri padaku, karena aku telah memiliki segalanya yang bisa dimiliki oleh seorang manusia. Namun dunia tahu ia tidak hanya memiliki dunia, ia telah mengubah dunia. Tidak ada kemenangan yang benar jika ia dibangun di atas kehancuran jiwa orang lain. Bangunlah kejayaan di atas pengampunan, karena dendam hanya menanam benih kehancuran yang tumbuh dalam diam.
Aku adalah raja, tetapi aku pun hamba bagi tanggung jawabku. Setiap tangis rakyatku, meski di desa yang paling sunyi, akan sampai ke telingaku seperti jenderang perang. Biarlah manusia menyembah Tuhan dalam bahasa dan cara yang mereka kenal, sebab tiada satu pun lidah yang lebih mulia dari yang lain di hadapan Yang Maha Agung. Aku datang bukan untuk mengubah kepercayaanmu, bukan untuk merampas adatmu. Negeri yang kubangun bukan satu warna, tapi kain indah dari 1000 benang budaya dan keyakinan dijalin dalam tenunan damai. Seorang raja tidak diukur dari berapa banyak tanah yang ia taklukkan, tetapi dari berapa banyak hati yang ia bebaskan dari ketakutan. Kekuasaan sejati bukan memerintah dengan pedang, melainkan dengan keadilan yang membuat pedang tak perlu dihunus. Bangsa yang besar bukan yang paling kuat, tetapi yang mampu hidup bersama dalam perbedaan. Aku tidak ingin rakyatku menjadi satu dalam ketakutan, tapi bersatu dalam kehendak yang merdeka. Kuburanku mungkin hanya batu, namun biarkan jiwaku hidup dalam hukum yang adil, dalam tangan raja-raja masa depan yang memilih, membangun, bukan menindas. Prajurit bisa merebut istana, tapi hanya kearifan yang bisa merebut masa depan. Maka aku lebih menghormati pena seorang juru tulis daripada tombak 1000 tentara.